Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanal quddus rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam kondisi bagaimanapun kita, dalam keadaan seperti apapun kita tidak pernah terlepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kadang-kala kondisi itu bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kondisi dan keadaan itu membuat hati ini menjadi iba, bahkan sampai menetes air mata kita. Artinya adalah apa? Selagi kita masih hidup, berarti selama itulah kita tidak pernah berhenti menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang kita lafaz hamdalah itu terucap kalau kita menerima berita yang baik, rezeki yang berlebih. Sejatinya teruslah nikmat Allah itu mengalir. Maka senantiasa lepaskan hamdalah. Tidak cukup sampai di situ, mesti harus kita wujudkan, buktikan dengan sikap dan perbuatan. Apa contohnya? Bila kita hadir menghidupkan malam-malam Ramadan, ini bentuk syukur kita. Wujud syukur itu tercermin di dalam sikap dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, tanamkan di dalam diri kita sifat ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bahagia umatnya yang akan diampuni di yaumil hisab. Ada 3 doa yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Apa dia doanya? Yang pertama, malaikat Jibril didoakan kita celaka. Siapa yang celaka yang dimaksud? Kalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil, disebut oleh salah seorang di antara kita, lalu disajikan berang enggan untuk seluruh alam Nabi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad, sambunglah dengan bersalawat. Kemudian yang kedua apa? Kita yang mendapatnya Ramadan, bertemu kita dengan Ramadan, Bapak Ibu. Sedangkan saudara-saudara kita barangkali tahun kemarin masih bersama tarawih dengan kita, sanak famili, suami, istri, anak, cucu, keponakan masih sempat berbuka puasa bersama dengan kita. Tahun ini mereka telah berniaga, Allah telah panggil dia. Sedangkan kita Allah pertemukan dengan Ramadan, mulai dari Ramadan pertama kemarin sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti di hari Fitri. Apa kata malaikat Jibril? Bertemu dengan awal Ramadan sampai keluar dari Ramadan, tapi dia tidak
Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami muliakan imam masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, panitia Ramadan. Yang besar tidak kami sebut gelar, yang kecil tidak kami sebut nama. Bil khusus ayah bunda, orang tua kami, anak-anak kami yang hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam setiap hidup dan kehidupan kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, IKMI Kota Pekanbaru menitipkan amanah kepada mubalik untuk menyampaikan kultum Ramadan dengan judul apa judulnya? Bahaya, ya, bahaya pergaulan bebas. Ini mantapnya, belum saya sebutkan sudah tahu judulnya. Oh, udah dipantau. Ini bahaya kalau Ustaz lain dari tema ini. Ya, bahaya pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Adalah perilaku menyimpang atau suatu perilaku yang keluar dari norma-norma yang telah ditetapkan, baik norma-norma dari segi agama ataupun dari segi norma-norma sosial. Pergaulan bebas itu adalah perbuatan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, pergaulan bebas ini sudah termasuk bahagian daripada perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala mendekatinya saja Allah larang kita, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Sehingga pergaulan bebas ini adalah bahagian dari perbuatan tercela yang mengarah bahkan sampai mengantarkan kita kepada perbuatan zina. Nauzubillah, subhanallah. Sangat berbahaya sekali. Maka apa dampaknya? Apa bahayanya pergaulan bebas ini? Sangat banyak Bapak. Tapi sekurang-kurangnya akan kita sampaikan. Yang pertama, jika kita termasuk bahagian daripada atau terjerumus kepada pergaulan bebas, pertama hilangnya rasa malu dari diri kita. Kalau kita terjerumus kepada pergaulan bebas, maka yang sangat jelas hilangnya rasa malu di dalam diri kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, termasuk salah satu hadis Ar-Arba'in An-Nawawi disebutkan apa? Inna mimma adghakan nas min kalamin huwatil ula. Itu adalah mustahil fasna ma'asyita. Di antara tanda perkataan, di antara tanda-tanda perkataan kenabian terdahulu, apa yang disampaikan? Jika kamu tidak malu, maka perbuatlah sesuatu. Kalau lagi kita sudah tidak malu, maka perbuatlah sesuatu. Maka orang-orang yang terjebak di dalam pergaulan bebas, maka dia berbuat sesuka hatinya saja, Bapak Ibu. Begitu juga dengan norma-norma sosial. Tak segan lagi dia dengan bapaknya, tak segan lagi dia dengan ibunya, tak segan lagi dia dengan pamannya, dengan keluarganya, sehingga dia berbuat sesuka hatinya. Tidak kenal lagi mana yang halal, mana yang haram. Tidak kenal lagi mana yang boleh dengan yang tidak dibolehkan. Bahkan dia sudah tidak kenal lagi mana yang mahram dan yang bukan mahram. Inilah dampak yang pertama, hilangnya rasa malu di dalam diri kita. Kata Nabi, jika kalau kita tidak malu lagi, maka berbuatlah sesuka kita.
senang hati melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Hewan tidak malu mengambil barang orang bapak. Ini barang tuan saya bukan, tidak kenal hewan. Maka berbuat sesuka hatinya. Apa yang enak untuk dimakan, dimakan. Apa yang enak untuk dibuat, diperbuatnya. Mau ada orang atau tidak, tidak perlu. Ayo bunda, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa bahayanya yang kedua? Adalah terkikisnya keimanan di dalam diri kita. Kalaulah malu sudah hilang di dalam diri kita, maka secara otomatis keimanan itu akan terkikis pula di dalam dada kita. Secara KTP boleh kita Islam, tetapi perilaku dan sikap kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadir Ramadan ini sangat baik untuk kita bersama. Karena Ramadan memupuk keimanan di dalam diri kita, menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman sudah terkikis, maka diri kita merasa hidup tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah rasa di dalam diri kita yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu sederhananya diri kita merasa diperhatikan, Pak. Diri kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kita, Allah senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Kalau orang yang sudah terkikis imannya, maka dia tidak merasa diperhatikan oleh Allah, merasa tidak hadir Allah di dalam dirinya, maka dia berbuat dengan sesuka hatinya. Ramadan mengajarkan kita menanamkan di dalam diri hadirnya rasa muraqabah. Anak-anak Ustaz, ini sederhana Bapak Ibu. Mau enggak di siang Ramadan kalau antum-antum sadar sedang berpuasa disuruh makan, mau? Tidak mau. Atau tidak ada Bapak Ibu di rumah, anak kita saat dia berpuasa, tak ada ibu, tak ada bapak, dia tidak akan mau makan dan minum di siang harinya. Kenapa? Karena dia sadar ia dalam kondisi keadaan berpuasa. Inilah yang disebut dengan iman dan ihtisaban. Penuh dengan keimanan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar dalam berpuasa, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perilaku pergaulan bebas ini yang menjadi hilang di dalam dirinya, maka apa langkah yang mesti kita ambil Bapak Ibu? Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari anak-anak kita. Mari kita jaga dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa anak kita berteman. Sekolah pertama bagi anak adalah rumah kita. Rumah ini disebut dengan madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak-anak kita. Tergantung kita lah bagaimana nahkoda ini, rumah kita ini akan kita perjalankan. Kemudian yang kedua yang mesti harus kita perhatikan adalah di mana anak kita bersekolah. Sekolah cukup menentukan sebagian hari-hari daripada anak kita berada di sekolahnya. Kalau anak kita ingin menjadi seorang hafiz Quran, maka sekolahkan anak-anak kita di sekolah hafiz agar lingkungannya mendukung dengan visi dan misi daripada kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan masyarakatnya. Dengan siapa anak kita bergaul? Dengan siapa anak kita
maka insya Allah pergaulan bebas bisa kita atasi bersama. Ayat bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 poin ini mampu untuk membentengi diri kita, keluarga kita, anak kita, sanak famili kita dari pergaulan-pergaulan bebas. Pertama, akan hilangnya rasa malu di dalam diri kita. Kalau suatu malu itu sudah hilang di dalam diri kita, maka kita tak ubah seperti dengan hewan. Inna mimma adalah kena seperti kalian membuat tidak dalam istilah syifa Rasulullah SAW. Yang kedua, akan terkikisnya keimanan di dalam diri kita. Kalau iman sudah hilang di dalam diri kita, maka kepada siapa lagi kita bersandar untuk tidak menjalankan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Insya Allah dengan momentum bulan Ramadan mampu memberikan filter, memberi benteng kepada kita sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan pergaulan bebas ini. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, pergaulan bebas tidak melihat batas usia bapak ibu, mau anak-anak, mau remaja kita, bahkan kita yang sudah berumah tangga pun bisa terjebak dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat luas maknanya. Boleh jadi kita mohon maaf bapak-bapak karena satu kantor dengan kawan yang lawan jenis dengan kita, karena setiap hari hampir rata pertemuan bersama dengan rekan kerja lawan jenis dengan kita, timbul rasa karena kita tak mampu membentengi diri kita, maka disinilah awalnya terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga kita. Ini bahagian dari pergaulan bebas. Tidak bisa mengontrol antara diri kita sebagai laki-laki ataupun kita sebagai perempuan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar datang dari Allah, khilaf dan salah kepada Allah kami memohon ampun. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.